Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan analisa kata, frase, klausa, dan kalimat pada teks. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kata. Kata dalam aturan sintaksis itu ada kata penuh dan ada kata tugas. Kata penuh memiliki arti yang secara leksikal penuh arti dan bisa berdiri sendiri, sedangkan kata tugas diartikan dengan kata lain, atau bisa dikatakan dia akan punya arti kalau ada kata lain. Seperti dalam teks berikut ini, kata kebersihan itu termasuk dengan kata penuh, sedangkan membuang sampah itu termasuk ke dalam kata tugas. Selanjutnya frase. Frase ialah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Dan pengucapan klausa itu sekaligus tanpa adanya jeda. Di sini ada macam-macam frase, ada frase kata, frase sifat, frase kata kerja, frase kata depan, dan frase kata benda. Nah, di dalam teks ini terdapat frase kata depan, seperti dalam kata yang digarisbawahi di sini ada dipenuhi di mana-mana. Itu termasuk ke dalam frase kata depan. Lalu berikutnya ada di sini ada frase kata kerja di dalam teks tersebut. Seperti kata yang digarisbawahi di sini, membuang sampah, itu termasuk ke dalam frase kata kerja. Nah, selanjutnya ada klausa dan kalimat. Klausa dan kalimat itu sama-sama memiliki subjek dan predikat. Nah, apa sih bedanya antara klausa dan kalimat ini? Klausa itu kalimat dalam kalimat dan belum bisa memberikan pesan atau maksud. Bisa dikatakan klausa itu adalah kalimat yang belum jadi. Nah, sedangkan kalimat adalah klausa yang memberikan yang sudah bisa memberikan pengertian karena sudah diberi nada akhir. Nah, seperti pada teks berikut yang sudah digarisbawahi, tanpa kebersihan, lingkungan akan dipenuhi sampah. Ini adalah termasuk kalimat majemuk. Kenapa bisa dikatakan kalimat majemuk? Karena terdiri dari dua klausa. Tanpa kebersihan, satu klausa, lingkungan akan dipenuhi sampah, itu satu klausa. Jadi, yang digarisbawahi ini termasuk dengan kalimat majemuk. Dan selanjutnya pada teks berikut ini contoh dari klausa yang digarisbawahi ini. Tanpa kebersihan dan menjaga kebersihan diri itu termasuk ke dalam klausa karena masih ada koma. Dan yang saya katakan tadi bahwa klausa itu kalimat dalam kalimat yang belum bisa memberikan pesan atau maksud. Jadi dua contoh tadi itu termasuk ke dalam klausa. Pada teks selanjutnya di sini yang sudah digarisbawahi itu kebersihan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Itu termasuk ke dalam kalimat. Kenapa? Karena sudah ada titik. Dan sama, kenapa bisa disebut kalimat? Seperti yang saya katakan tadi juga bahwa kalimat itu kan klausa yang sudah bisa memberikan pengertian karena sudah diberi nada akhir. Selanjutnya di sini kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal di sini adalah klausa yang sudah menjadi kalimat, maka dia sudah memberi pesan atau maksud. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat pada teks berikut yang saya garis bawahi. Pada teks yang saya garis bawahi di sini, manusia dapat menciptakan kebersihan dimanapun berada, itu termasuk dengan kalimat tunggal. Kenapa? Karena kalimat tunggal itu karena hanya memiliki satu klausa. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, atau bisa disebut dengan kalimat kompleks. Nah, contohnya pada teks berikut yang sudah saya garis bawahi. Di sini termasuk ke dalam kalimat majemuk. Kenapa? Karena terdiri dari dua atau lebih klausa. Kayak aksi sederhana yang dapat dilakukan antara lain membuang sampah pada tempatnya, itu satu klausa, menjaga kebersihan diri satu klausa, dan seterusnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.